Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Pak Guru akan bahas materi teks fabel dan legenda. Semoga bermanfaat dan membantu kamu untuk persiapan PAT pelajaran Bahasa Indonesia. Langsung saja, nomor 26. Pilihlah jawaban di bawah ini. Fabel adalah dongeng yang menceritakan kehidupan raja-raja, B. Kisah-kisah yang menceritakan asal mula suatu tempat, C. Kisah nyata pada zaman dahulu kala, D. Dongeng dengan tokoh-tokoh hewan. Jawabannya adalah D. Dongeng dengan tokoh-tokoh hewan. Selanjutnya 27. Pilihlah jawaban di bawah ini. Berikut ini yang merupakan ragam. Ragam itu bentuk prosa daerah setempat, kecuali, kata kecuali berarti yang bukan. Fabel A, B legenda, C mite, D pantun. Jawabannya adalah 27D pantun, karena prosa itu berbentuk kayak cerita. Selanjutnya 28. Pilihlah jawaban di bawah ini. Berikut ini yang merupakan ciri khas fabel adalah A. Menceritakan asal-usul tempat, B. Bersifat istana sentris, C. Menggunakan binatang sebagai tokoh, D. Menggunakan bahasa Melayu. 28 jawabannya adalah C. Menggunakan binatang sebagai tokoh. Ciri khas ya, ciri khas. 29. Bacalah fabel berikut. Berdasarkan cerita fabel di atas, kita tahu bahwa ini ceritanya tentang apa nih, berarti kita harus baca. Ada satu paragraf, dua paragraf, dan tiga. Ceritanya adalah tentang 29, jawabannya adalah B. Tikus desa dan tikus kota berteman. Pahami setiap paragraf apa pembahasannya. Oke, lanjut. 30. Bacalah fabel berikut. Seekor tikus kota suatu hari mengunjungi temannya yang tinggal di desa. Saat makan siang, tikus desa menyajikan tangkai gandum. Sampai dengan selesai kamu baca, ringkasan yang sesuai dengan cerita fabel di atas adalah, maka dari satu paragraf ini dan satu paragraf ini dan ini kamu ringkas, kamu pahami mana poin-poin terpentingnya. Sehingga jawabannya adalah 30C. Tikus kota berkunjung ke rumah tikus desa dan menjamu dengan sederhana. 31. Bacalah kutipan cerita berikut. Cerita yang sesuai dengan ilustrasi atau gambaran di atas adalah, nah kalau ini adalah kamu harus tahu ceritanya. Apakah keong mas, apa maling gundang, apa Cinderelas, apa legenda Danau Toba? Jawabannya adalah 31D, dodol. Oke, lanjut. 32. Tokoh dalam legenda Batu Menangis adalah, ini soal kamu harus tahu ceritanya. Kamu harus banyak-banyak baca cerita rakyat, jadi kamu bisa tahu jawabannya. Jawabannya adalah 32A. Selanjutnya 33. Perhatikan cerita fabel berikut. Urutan yang tepat dari cerita di atas adalah, nah kamu diminta untuk mengurutkan agar cerita ini nyambung dan berurutan. 33 jawabannya adalah C. 3, 1, 2, 5, 4. Nah ini jawabannya ya. Selanjutnya 34. Perhatikan cerita legenda berikut. Urutan yang tepat dari cerita di atas adalah, jawabannya adalah A. 5, 4, 1, 2, 3. Berikut ini yang merupakan ciri khas legenda adalah A. Menceritakan asal-usul suatu tempat,
B. Bersifat istana sentris. C. Menggunakan binatang sebagai tokoh. D. Menggunakan bahasa Melayu. Jawabannya adalah A. Menceritakan asal usul suatu tempat. Ingat ya, legenda. 36. Latar tempat yang biasa digunakan pada teks fabel adalah, nah ini lebih sering tuh di hutan. Jadi jawabannya 36 adalah A, hutan. 37. Baca kutipan fabel berikut. Kutipan fabel di atas termasuk struktur. Nah ini adalah struktur bagian orientasi. Ketahuan dari mana? Biasanya bagian orientasi atau pengenalan itu dimulai bisa dari pengenalan tokoh, pengenalan latar tempat, latar waktu. Ini adalah latar waktu di suatu pagi yang cerah, sehingga jawabannya adalah B, orientasi. 37 B. Lanjut 38. Baca kutipan fabel berikut. Bagian numpang pada fabel di atas dapat dilengkapi kata sandang. Kata sandang itu ada sang, ada si. Mana yang tepat? Si apa sang? Jawabannya adalah si. 38 adalah si. Kalau sang ini biasanya adalah untuk orang atau tokoh yang lebih terhormat atau dimuliakan. Oke, lanjut ke 39. Perhatikan kutipan fabel berikut. Kutipan tersebut menunjukkan struktur. Nah, kita pahami, selain pemalas, ini berarti sifat. Anak gadis itu sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus ditaati atau diturutilah. Setiap kali ia meminta, nah ini udah mulai ke bagian permasalahan. Karakter di sini ada. Jadi ini adalah struktur teks bagian komplikasi. 39B. 40. Perhatikan kutipan dialog berikut. Dialog yang sesuai untuk melengkapi teks di atas adalah, biasanya di dalam dialog itu tanya jawab. Ada pertanyaan, maka ada jawabannya. Kita lihat, perintah seperti apa yang kau harapkan? Ini hakku, menjual barangku seenak harga yang aku tentukan. 40 jawabannya adalah A. Tapi raja memerintah menjual madu seharga 25.000. Itu pun kau sudah mendapat keuntungan. Nah inilah jawaban dialog di beruang. Oke, lanjut 41. Bacalah fabel berikut. Nah ini dibaca nih, 1 paragraf, 2 paragraf, 3, 4. Watak itu sifat atau karakternya. Watak tokoh burung hantu dalam fabel di atas adalah, ini kelihatan nih, di sebuah hutan ada seekor burung hantu tua yang galak. Nah ini udah nampak nih karakternya atau wataknya. Oke, jawabannya adalah 41 adalah A, galak. 42. Baca teks fabel berikut. Bukti bahwa tokoh Pak Belalang keras kepala adalah, keras kepalanya adalah bukan makna sebenarnya. Makna sebenarnya adalah susah diatur atau sulit diatur ya. Yang mana nih menunjukkan bukti kalimat itu menunjukkan bahwa Pak Belalang itu keras kepala. 42 jawabannya adalah C. Belalang menjawab dengan kasar dan meneriakkan suara lebih keras lagi. Nah ini dia jawabannya, C. 43. Perhatikan kutipan fabel berikut. Judul yang tepat untuk kutipan cerita di atas adalah, kamu pahami dulu cerita ini dari awal sampai dengan akhir sini, lalu tentukan mana judul yang tepat. Jawabannya adalah yang A, Perjanjian Singa dan Domba. 44. Baca kutipan teks fabel berikut. Nah, kamu diminta baca dulu. Akhir cerita di atas yang menggambarkan kebahagiaan. Ingat, kata kuncinya menggambarkan kebahagiaan. Cari aja yang menjelaskan ada kata bahagianya. Domba tidak berhasil, berarti tidak bahagia. Domba berhasil menyembuhkan, tetapi ingkar. Nah ini kebalikannya, bahagia lalu dia sedih ya. Domba tidak berhasil, berarti jawabannya adalah D. 44D.
Domba berhasil menyembuhkan singa dan singa menepati janji. Bahagia. 45. Perhatikan kalimat berikut. Persediaan makanan kami sudah habis. Ini adalah kalimat langsung. Ada tanda petik 2, kemudian koma sebelum tanda petik, lalu kata semut. Semut kenapa huruf kapital? Karena nama tokoh. Kalimat tidak langsung yang sesuai dengan kalimat langsung di atas adalah mana nih? Kita ubah. 45 jawabannya adalah A. Semut mengatakan bahwa, ini ada kata kunci bahwa nih, bahwa persediaan makanan mereka sudah habis. Kalau di sini menggunakan kata ganti kami, ketika diubah menjadi kalimat tidak langsung menjadi mereka. Oke. 45 sudah. Jawabannya A. 46. Bacalah kutipan cerita berikut. Tokoh utama. Kutipan cerita tersebut adalah tokoh utama. Biasanya tokoh utama itu tokoh yang menjadi topik pembahasan cerita ini. Dan biasanya dia yang selalu disebut. Nah, kita lihat nih. Kita lihat per kalimat, kemudian dia secara keseluruhan. Jadi jawabannya adalah 46 B. Bandung Bondowoso. Oke, selanjutnya 47. Bacalah kutipan cerita berikut. Latar tempat. Pada teks di atas adalah di mana tempatnya nih? Tempatnya adalah di A. Candi Brahmanan. Insya Allah mudah. 48 lanjut. Bacalah kalimat berikut. Penyebab konflik. Nah, kamu diminta mencari penyebabnya. Dalam tabel di atas ditandai dengan nomor 48, itu jawabannya C. 3. Badai tersebut membuat pohon-pohon tumbang, termasuk sarang kupu-kupu. Ini penyebab konfliknya, sehingga tempat tinggal kupu-kupu hancur dan dia menangis akibatnya. Oke, lanjut. Jadi 48 jawabannya adalah C. 3 ya. 49. Bacalah kalimat berikut. Resolusi. Resolusi itu berarti penyelesaian masalah. Dalam tabel di atas ditandai dengan nomor mana yang memberikan solusi penyelesaian masalah. 49 jawabannya adalah B. B itu 5. Seekor semut menawarkan bantuan untuk membangun sarang kupu-kupu. Nah, ini kalimatnya. 49B 5. Terakhir 50. Baca pertanyaan berikut. Kata sandang terdapat pada kalimat. Nah, cari yang ada kata si dan sangnya. Ada di B. Seekor domba punya cara untuk menyembuhkan sang singa. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat untuk di like dan di subscribe. Terima kasih.